Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang luar biasa, kamu yang luar biasa ya. Begini, mereka ataupun dia memandang kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap ya buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan cek energi kamu di sini. Kamu yang luar biasa. Beginilah mereka dan dia memandang kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Baik, kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Apa aja? Di sini ada Justice, ada Libra, Aries, Leo, Sagi, ada Aries, Leo, Sagi. Wow, ini elemen api ya, luar biasa, kuat sekali koneknya ke kamu ya. Terus di sini ada The Devil, ada Temperance ya. The Devil, oh bukan ya Temperance. Capricorn, maaf, The Devil ya, The Devil. The Devil itu Capricorn. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi kuat sekali di sini Aries, Leo, Sagi ya. Nah, itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Kalau dari bottom of the deck, aku melihat ya, banyak orang merasa kalau kamu itu orang yang begitu beruntung. Dan dekat dengan kamu aja, orang juga ketularan beruntungnya gitu ya. Ada seperti itu. Terkadang begini ya, ada sebuah cerita, mungkin ini kenyataan ya. Kamu kalau ada ngelihat podcastnya Melanie Ricardo gitu ya, podcastnya tentang uh, siapa ya, Pinkan Mambo ya, suaminya gitu ya yang baru. Nah di situ nanti kamu bisa tahu keberuntungan. Nah itu dia berpikir saat suaminya itu kehilangan akun TikTok ya. Terus tiba-tiba si Pinkan Mambo datang nih, gitu ya. Datang, dia merasa bahwasanya dia sedih karena akun TikToknya itu hilang. Tapi tiba-tiba saat Pinkan Mambo itu datang ke dia, mensupport dia, memberikan perhatian ke dia gitu ya. Tahu-tahu akun TikToknya itu kembali. Nah, dia merasa bahwasanya dekat dengan kamu itu aku beruntung gitu loh. Ada seperti itu ya. Nah, jadi uh, dengan begitu akhirnya ya terjadilah satu hubungan yang intens sampai pada akhirnya takdir mempersatukan mereka. Wah, luar biasa ya. Aku juga suka lihat-lihat podcast seperti itu. Nah, jadi itu banyak orang yang merasa dekat dengan kamu itu beruntung. Ya, semoga aja ya kamu menemukan orang seperti itu. Jika ada mungkin baru kenalan nih atau mungkin baru ketemu aja atau mungkin dia teman. Aku kalau ketemu dengan kamu ini kayak merasa beruntung aja. Atau kalau aku punya niat nih pengen ketemu kamu. Di perjalanan itu aku kayak selalu beruntung ketemu dengan orang yang baik, mungkin aku diberikan jalan, ya mungkin jalan yang mulus gitu ya. Dilancarkan jalannya menuju ke kamu atau mungkin bahkan aku ketemu dengan orang-orang yang baik, memberi aku mungkin minuman atau apa ya, banyak hal yang mungkin yang, kamu temui atau dia temui ya, gitu. Oke? Di sini ada The Devil, tapi, banyak mungkin yang pro, tapi banyak juga yang kontra. Banyak juga yang akan melihat kamu itu dari sisi negatifnya, karena di sini ada The Devil ya. The Devil ini, gambaran orang-orang melihat kamu itu mungkin apa ya, karena kamu itu punya uang. Terus dia melihat kamu itu, memandang kamu itu karena punya uang, jadi dia pengen nih dia gitu ya. Dia tuh kayak pengen dekat dengan kamu karena uang. Atau memang, seseorang itu hanya mencari pelampiasan nafsunya dia, dan dia melihat kamu ya. Mungkin karena dia melihat kamu itu kayak body yang aduhai, wajah yang
menawan, dia cantik, rupawan gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak terangsang ataupun kayak apa ya, kayak bergairah ya. Nah, itu juga ada. Ini the devil. Jadi ada juga orang yang menilai kamu itu dari sisi negatifnya dan itu menjadi keuntungan bagi dia gitu loh, menjadi keuntungan bagi dia. Oke? Okay? Nah, di sini juga ada Five of Wands ya. Ada orang-orang yang kalau ketemu dengan kamu itu mau berantem aja gitu ya. Ada, tapi pada akhirnya berantemnya ini mungkin jadi cinta nantinya ya. Benci-benci jadi cinta gitu ya. Ada seperti itu. Tapi memang benar ya, ada orang-orang karena mungkin melihat kamu itu orang yang kayak, "Ah, kamu kok bisa berhasil ya? Kamu kok bisa bahagia ya? Apa sih yang kamu pakai? Apa sih yang kamu gunakan?" Gitu ya. Terkadang itu membuat banyak orang iri sama kamu. Apalagi kalau kamu itu jadi pusat perhatian. Nah, seperti itulah orang memandang kamu. Jadi kalau udah kamu ya jadi itu tergantung orangnya juga sih ya. Kalau dia memiliki energi negatif, ya pasti iri sama kamu. Tapi kalau dia tidak punya energi negatif, dia selalu berpikiran positif, dia pasti merasa kagum sama kamu. Merasa kagum, terus merasa kayak, wah kamu itu hebat gitu loh. Karena di sini benar-benar seperti kalau orang yang negatif ya pikirannya ya negatif aja. Apa yang dia lihat baik pun dia tetap salah gitu loh. Karena diri dia itu kayak dikuasai oleh energi-energi jahat ya, begitu ya. Oke. Nah, mungkin saja ya ada juga sih orang-orang yang berkonflik dengan kamu pada akhirnya memandang kamu saat ini adalah orang yang baik. Ternyata dia salah selama ini menilai kamu. Dan dia mungkin segera ingin mengakhiri konflik dengan kamu. Terutama mungkin si dia ya, dia ini khususnya mungkin untuk pasangan kamu atau mungkin mantan ya. Mungkin dulunya kamu berkonflik dengan dia. Tahu-tahu ya mungkin beberapa bulan kemudian kamu dengan transformasinya kamu ya melihat kamu itu sangat berbeda sehingga akhirnya ya dia seperti ingin memperbaiki hubungan. Oke? Okay? Nah, aku juga melihat di sini ada King of Wands. Kamu ini kalau dalam bekerja itu kamu akan maksimal banget. Ya, kamu tidak akan setengah-setengah untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kamu tetap full gitu loh. Kalau misalnya ada pekerjaan itu harus kamu selesaikan 1 hari. Jadi arti kata tindakan kamu itu kamu ngerasa, "Oh ini benar," gitu loh. Ini positif banget, ya. Karena apapun yang bisa kita kerjakan hari itu ya kita kerjakan. Kamu punya prinsip seperti itu. Ya kamu tidak akan menunda-nunda pekerjaan jika hari itu kamu bisa selesaikan gitu loh. Karena menunda-nunda itu sangat merugikan kita ya sebenarnya. Itu tentang kamu ya. Jadi kamu itu benar-benar orangnya terplanning ya hidupnya. Jadi ya semoga aja kalau kita terplanning maka hidup kita itu akan lancar jaya ya. Oke. Ini ada Nine of Wands. Nah, kamu juga terlihat ya seseorang yang benar-benar selalu sigap ya, cepat, cekatan ya. Intinya kalaupun ada peluang itu kamu akan benar-benar kayak memanfaatkan lah gitu. Sehingga banyak ya orang-orang merasa apa sih jurus apa sih yang kamu pakai gitu ya? Kok bisa kamu begini cepat suksesnya? Kok bisa kamu begini cepat ketemu dengan jodoh gitu ya? Kok begini cepat kamu menemukan kebahagiaan? Ya, ada seperti itu. Karena kamu benar-benar mau berusaha, kamu mau berjuang, kamu tidak mau bermalas-malasan ya. Itu kamu, oke? Okay? Ini ada justice. Dan kamu orangnya benar-benar adil ya, adil banget. Kalau kamu seorang bapak gitu ya, seorang orang tua ya, kamu akan adil kepada anak-anaknya. Nah, terus banyak juga orang-orang juga mungkin dengan teman-teman nih, kamu punya teman nih banyak ya. Kamu tidak pernah membeda-bedakan teman-teman. Itu hebatnya kamu. Sehingga banyak orang yang menyukai kamu. Kamu itu orang yang benar-benar kayak ya baik banget lah ya. Semoga ya kita semua jadi orang baik. Terhindar dari hal-hal negatif ya. Kita akan coba lihat apa lagi yang benar-benar yang orang lihat dari kamu ya. Kita akan coba lihat. Satu lagi. Ya. Ada angka 2. Sometimes when I'm busy, I pause to think of you. And it's like a breath of fresh air. Jadi dia ini mengatakan ya, terkadang saat aku sibuk ya, aku berhenti untuk memikirkan kamu ya. Dan aku merasa ya bahwasanya
apa ya, aku merasa bergairah lagi, aku merasa fresh lagi, aku merasa semangat lagi. Nah, itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena kamu itu orang yang benar-benar membawa membawa energi positif kepada mereka atau kepada dia gitu ya. Mhm. Di sini ada angka 56. Your voice has a therapeutic effect on me. I could listen to you for hours. Suara kamu itu memiliki efek terapi untuk aku. Dan aku bisa mendengarkan kamu itu berjam-jam gitu loh. Ya mungkin kamu itu membawa ketenangan kali ya. Membawa ketenangan, kamu membawa kenyamanan, kedamaian, ya. Dari suara suara kamu aja dia ngerasa kayak bisa sembuh gitu loh, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari kesedihan. Intinya healingnya dia itu ya mendengarkan suara kamu ya. Oke. Di sini ada lagi, you make me feel like a kid again. Kamu membuat aku merasa seperti anak kecil. Nah, jadi ada, anggapan orang ya, orang memandang kamu itu adalah orang yang dewasa, orang yang bijak gitu loh, orang yang benar-benar kayak berwibawa gitu ya. Jadi, berwibawa gitu ya. Jadi soalnya harus begitu ya. Jadi banyak orang-orang melihat kamu itu kayak, wah, banyak orang yang menghormati kamu, banyak orang yang sungkan sama kamu, ya. Oke, apalagi? Your honesty and, vulnerability scares me and alert me at the same time. Nah, kejujuran kamu ya, itu membuat dia ataupun kerentanan kamu ya, your honesty and vulnerability, intinya kejujuran dan kerentanan kamu itu terkadang membuat dia takut sekaligus memikat gitu loh. Kayak apa ya? Terkadang ya, kenapa ya? Terkadang kamu itu menjadi seseorang yang benar-benar baik ya, jujur juga. Tapi terkadang kamu juga tegas gitu loh. Nah, kalau dalam suatu hubungan percintaan atau sedikit otoriter ya, itu membuat dia takut atau merasa seperti ada suatu hal ya yang membuat dia kayak harus menghargai kamu, menghormati kamu ya. Nah itu. Di sini I'm in love with you. Aku mencintai kamu sangat dalam ya. Ini ada orang yang benar-benar kayak tulus sama kamu, cinta sama kamu. Dia tulus sama kamu sih. Ya, dia memiliki cinta mungkin karena melihat kamu itu orang yang penuh keberuntungan, kamu orang yang baik, ataupun dia sudah mengetahui nih sisi buruknya kamu ya, atau dia sudah tahu, kekurangannya kamu, tapi dengan tahunya kekurangan kamu, dia tetap menerima kamu. Justru dia makin cinta gitu loh. Luar biasa ya, mencintai seseorang itu dari kekurangan itu cukup luar biasa, kalau aku lihat. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang akan terbaca? Satu lagi ya. Ya. Ada imagine. Nah, dengan orang memandang kamu seperti itu ya, banyak yang berimajinasi, banyak yang berhayal bisa memiliki kamu, bisa bersama dengan kamu ya, karena banyak hal positif yang kamu miliki. Siapapun pasti ya, orangnya mau mendekat ke kamu, mau memiliki kamu, mau menjadikan kamu itu orang yang ya yang dia sayang gitu ya. Why? Nah, terkadang banyak orang yang suka bertanya, "Kok bisa ya kamu begitu? Kok bisa ya kamu disukai orang, banyak orang gitu ya? Kok kamu bisa banyak dicintai orang?" Gitu. Tapi banyak juga sih yang iri sama kamu, kenapa? Nah, alasannya ya mungkin karena apa yang kamu miliki, karena apa yang memang benar ada pada diri kamu ya. Nah, dan aku juga melihat akan ada orang-orang datang kepada kamu dan memperjuangkan kamu. Ya, kamu akan mengakhiri kesedihan, mengakhiri kekecewaan. Karena akan bakal ada seseorang yang memperjuangkan kamu dan datang kepada kamu, mungkin saja ya dia atau mereka ya benar-benar sayang, cinta sama kamu. Kamu akan benar-benar melihat pesan itu nantinya, message in a bottle. Ya, awalnya sih mungkin kamu tidak mengenal dia atau awalnya kamu itu kayak ragu ya. Tapi dengan ketulusan, dengan ketekunan, dengan kesungguhan dia ya, dengan perjuangannya dia, akhirnya hati kamu luluh gitu loh. Luluh hati kamu. Karena kamu lihat pesan bahwasanya dia itu tulus. Apalagi dia suka membahagiakan kamu, dia mau berkorban buat kamu. Ya ya dia beranggapan kamulah segalanya, dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Ya itu semua karena apa yang kamu miliki. Itu semua karena
segala sesuatu yang ada pada diri kamu yang membuat dia merasa beruntung gitu loh. Beruntung bersama kamu ya. Apapun yang terjadi dia tetap akan perjuangkan kamu. Semoga ya orang itu melihat kepribadian kamu yang begitu perfect ya. Walaupun ada kekurangan tapi dia bisa menerimanya, ya namanya manusia ya. Pasti ada kekurangan ya. Tidak semuanya yang ya memiliki kelebihan ataupun kekurangan, tapi ya pasti berbeda-beda lah gitu. Oke? Nah, itulah yang aku lihat di sini buat teman-temanku. Jadi, ya kita itu harus benar-benar menjadi seseorang yang ibarat kata itu kalau tidak perfect ya mendekati perfect lah gitu. Jangan biarkan diri kamu itu uh, tenggelam pada suatu ketidakbaikan ya di dalam energi negatif ya. Karena jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maksudnya itu mungkin kita cuek sama orang atau kita ketus kalau ngomongnya, terus kita tidak bersahabat begitu ya. Terus kita tidak bisa kayak menjaga penampilan, menjaga kata-kata, menjaga omongan ya. Itu juga akan membuat orang-orang pada menjauh dari kita. Namun kalau saat ini aku melihat orang memandang kamu, jika orang mau mendekat ke kita ya jadilah kita seseorang yang benar-benar jadi diri kita sendiri gitu loh. Jangan kamu jadi orang lain, "Oh aku pengen seperti dia, aku pengen seperti itu." Ya mungkin kamu mencontoh nih apa yang mereka perbuat, tapi kalau itu positif nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu menjadikan diri kamu tidak seperti diri kamu sendiri, nah itu agak rumit ya. Orang-orang mungkin akan berpura-pura juga mencintai kamu. Tapi kalau kamu sudah menjadi diri kamu sendiri, maka orang-orang yang datang itu akan menjadi diri dia sendiri juga gitu loh. Oke? Nah, inilah yang aku lihat ya dari energi kamu yang muncul di sini. Tapi ingat juga ya apapun yang terbaca di sini, semoga ya bisa membuat kamu terhibur jika tidak resonate. Tapi ya jika resonate, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu nantinya. Oke, buat Aries mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.